Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Najah Bapak Kiai Dr. Andes Haji Hasbi beserta jajarannya serta jamaah Masjid Jami An-Najah yang pada malam hari ini kita semua sama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi langkah kaki kita dengan mudahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengatakan perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka yang perlu sama-sama kita lakukan tahapannya adalah senantiasa kita berkata dengan perkataan yang benar. Kalau sudah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkata dengan perkataan yang benar, maka yuslih lakum a'malakum. Niscaya semua apa-apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan memperbarui daripada semua amaliyah-amaliyah kebaikan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita niscaya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Kalau kita ikutin semua apa-apa yang Allah perintahkan dan juga baginda Rasulullah SAW senantiasa selalu memberikan arahan-arahan kepada kita, maka faqad faza fawzan 'azima. Niscaya kita akan memperoleh kemenangan-kemenangan, keberuntungan-keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ini yang menjadi sebuah dilema buat kita ketika kita bermasyarakat, ketika kita bersosial, yang senantiasa dengan mudahnya lisan kita selalu berkata dengan perkataan yang mungkin berada di jalur berada di luar jalurnya Allah Subhanahu wa taala.
gampangnya lisan kita berkata dengan perkataan yang tidak baik. Ini menjadi catatan terpenting. Ketika kita berkata dengan perkataan yang benar, maka niscaya Allah akan memberikan jalannya dengan jalan yang benar. Amaliyah kita pasti dengan amaliyah yang benar. Dosa-dosa kita udah otomatis senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah pasti mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Man ahabba ay yahtimallahu lahu bil khairi falyuhsinil dhanna bin nasi." Bahwasanya seseorang yang menginginkan akhir hayatnya dalam keadaan baik, kalau kita mau akhir hayat kita dalam keadaan baik, ini menjadi catatan bahwasanya kita hendaknya selalu berprasangka baik kepada orang lain. Ini menjadi sebuah catatan penting. Ulama-ulama kita telah menyampaikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, lisan yang kita punya harus kita lakukan ketika kita berbicara dengan orang lain dengan bicara ya qaulan sadida, dengan perkataan-perkataan yang benar. Terkadang mudahnya lisan kita selalu kita mungkin berburuk sangka kepada orang lain dengan lisan yang kita punya. Kita menggunjing orang lain dengan lisan yang kita punya. Ini menjadi tanda bahwasanya dosa kita bukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita ditambahkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru orang-orang yang kita gunjingi, orang-orang yang kita bicarakan justru mendapatkan sebuah kebaikan dari kita, selaku kita yang senantiasa membicarakan orang lain bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Ini menjadi hal-hal yang menjadi catatan kita terbaik, bagaimana diri kita untuk selalu berkata dengan perkataan yang benar. Ketika kita berkata dengan perkataan yang benar, maka kita mempunyai prasangka baik kepada orang lain. Prasangka baik kepada orang lain tidak akan kecewa. Orang yang berprasangka baik kepada orang lain, dia tidak akan kecewa walaupun apa yang disangkakan itu keliru atau salah. Kita berprasangka sama orang lain, berprasangkanya dengan prasangka yang baik, maka kita tidak akan kecewa walaupun prasangka itu adalah prasangka yang salah. Nggak ada ruginya bahwa si fulan adalah orang yang khatam Al-Quran, beliau adalah hafiz Quran, padahal si fulan itu belum hafiz Quran. Itu dengan prasangka yang baik. Nggak akan kecewa kita dengan prasangka baik tersebut. Justru itu menjadi motivasi diri kita dan juga orang yang kita sangkakan untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu melafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, husnudzan matlubun walau bil 'asi. Ketika kita berprasangka baik, itu kita akan memperoleh kebaikan walaupun itu perbuatan yang tidak baik. Ya, sahibu husni dzanni la yakhibu wa in akhtatu. Orang yang berprasangka baik tidak akan kecewa walaupun dia itu prasangkanya salah. Ini menjadi sebuah perhatian kita. Jangan sampai ada dalam hati kita itu prasangka yang jelek. Karena ketika kita berprasangka jelek, maka yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh di sini ada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau pernah berkata, "Innallaha khabba'a thalasan fi thalasin." Bahwasanya sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal dari 3 hal yang lain. Yang pertama beliau katakan, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya pada perbuatan taat seseorang. Allah menyembunyikan ridhonya pada sebuah ketaatan
disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tahfiru min ta'ati syai'an. Oleh karena itu janganlah di antara kita meremehkan sedikit pun dari perbuatan taat kepada Allah. Jadi terkadang kita berbuat baik kecil, itu jangan kita remehkan perbuatan kecil itu. Ternyata itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat yang kecil, saat misalnya kita dalam hal kegiatan ibadah sholat, kita membantu mempersiapkan sarana ibadah, kita mempersiapkan sejadahnya imam, itu hal yang sepele, tapi ternyata itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menurut Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan wa khati'ahu fi ma'siyati. Begitu pula dengan yang kedua adalah Allah menyembunyikan kemurkaannya pada perbuatan maksiat seseorang. Jadi sekecil apapun perbuatan maksiat jangan kita lakukan. Kecil bentuknya maksiat pun jangan kita lakukan. Kenapa? Karena mungkin maksiat yang kita lakukan pada saat itu, meskipun itu kecil, ternyata itu adalah maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan. Misalnya kita lagi iseng-iseng, terkadang ya, namanya apa? Misalnya anak muda, orang tua, ada seseorang yang lewat digodain, padahal itu perbuatan maksiat. Misalnya si fulan berbicara, kita, wah si fulan begini, itu perbuatan maksiat yang kecil, tapi ternyata itu adalah perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dalam diri kita perbuatan maksiat walaupun itu kecil. Perbuatan itu kecil jangan sampai kita lakukan. Yang ketiga, Allah menyembunyikan kewalian seseorang kepada makhluknya. Jadi kita jangan meremehkan ibadah seseorang, walaupun dia ternyata sholatnya 5 waktu, tepat waktu di masjid. Ada orang yang mungkin dia hanya sholat subuhnya dan sholat isyanya di masjid berjamaah. Ternyata kita remehkan dia. Ya si fulan kenapa sholatnya cuman sholat subuh sama isya saja, sholat zuhur, asar, maghribnya enggak berjamaah. Itu sholat yang itu juga kita jaga, jangan remehkan orang lain. Siapa tahu dia di rumah sholat berjamaah karena ada tamu, sholat berjamaah sama tamunya atau sama istrinya. Akhirnya jadi penggunjingan kita, menyebabkan amaliyah ibadah kita hilang. Ketika Allah menyembunyikan kewalian seseorang, itu jangan sampai kita meremehkan ibadah orang tersebut. Jadi ibadah seseorang jangan sampai kita remehkan. Belum tentu ibadah kita adalah ibadah yang paling sempurna. Terkadang kita merasa diri kita udah ibadahnya ibadah yang paling sempurna, akhirnya kita merasa bangga, dadanya diangkat, kepalanya ditaikin, jalannya melihatnya kemana? Ke atas, sudah begini aja. Ya, nah ini menjadi sebuah pertanda bahwa jangan sampai kita meremehkan ibadah seseorang. Makanya pernah ada sebuah kisah seekor tikus dan seekor harimau. Sampai tikus berkata, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Kata si tikus, walaupun saya kecil, saya juga dapat membantumu wahai singa, wahai macan. Ketika engkau terperanjak di dalam lubang, engkau tidak bisa keluar, bahwa engkau terikat sama tali, tapi tali itu bisa aku gigit semua putus. Akhirnya singa atau harimau itu selamat. Si tikus bilang, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah kita meremehkan ibadah seseorang. Ternyata ibadah seseorang itu adalah ternyata yang menjadi penyebab kewalian seseorang. Bahwa ibadahnya itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sekecil apapun jangan kita remehkan. Ternyata
ternyata puasa Senin Kamis kita remehkan aja itu puasa. Ternyata puasa Senin Kamis itu yang menyebabkan kita itu menjadi seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat duha di pagi hari, walaupun itu 2 rakaat kita laksanakan, itu dianggap remeh, tapi ternyata itu yang menyebabkan kewalian seseorang. Jadi jangan sampai kita meremehkan ibadah terkecil daripada yang kita lakukan. Kita beramal 1.000, 2.000, 3.000, jangan dianggap remeh. Ternyata itu adalah amal-amal terbaik kita, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Amal ibadah kita itu tidak sempurna sebelum kita memberikan amal terbaik daripada yang kita miliki. Ternyata duit 2.000 yang kita punya itu sisanya untuk kita ternyata buat beli roti karena kita kelaparan. 2.000 yang kita punya kita amalkan, ternyata yang 2.000 kita punya itu adalah amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan, walaupun itu kecil. Bapak di dompetnya punya duit cuma 2.000, mau masukin kotak, mau masukin 10.000 nggak ada yang 2.000. Itu 2.000 yang terbaik, boleh nggak? Boleh. Apalagi dimasukinya yang 100.000, tinggal 100.000-nya, boleh nggak? Boleh. Ternyata itulah amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah amaliyah ibadah kita yang kecil kita remehkan. Apalagi kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu jangan dianggap remeh. Karena sholat 5 waktu itu adalah sholat yang terpenting untuk diri kita. Ketika kita sholat sendiri belum tentu kita khusyuk. Ketika kita sholat 5 waktu bareng ada imamnya, itu adalah sholat mungkin sholat terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh dan sholat isya. Jangan kita remehkan, karena itu adalah sholat yang harus kita jalankan. Karena amaliyah ibadah kita yang nanti akan diterima terbaik di sisi Allah adalah sholat 5 waktu. Yang pertama kali nanti dihisab juga yang namanya sholat. Kalau sholat sendiri mungkin kita cuma dapatnya 1, tapi kalau sholat berjamaah kita dapatnya 27, kan lumayan. Ya, udah gitu kekhusyuannya beda. Kalau sholat sendiri maunya buru-buru aja, bacanya juga inna a'toina sama qul huwallahu ahad. Tapi sama imam baca Al-Baqarah di sini udah ada kali, ya kan? Dibaca. Kalau di rumah mah inna a'toina qul inna a'toina qul a'udzu birabbin nas wal asri qul itu yang dibaca di rumah biasanya kalau sendiri. Kalau di masjid ada surat Kahfi dia baca, ada surat Ar-Rahman dibaca, ada surat Yasin dibaca, ada surat Kahfi dibaca. Enak. Kita di rumah belum tentu hafal. Kalau di masjid sudah ada imamnya yang hafal Al-Quran, sudah yang bisa menjadi imam, yang bisa membaca ayat-ayat Allah yang belum tentu kita baca di rumah. Kita mah di rumah biasanya mau yang pendek-pendek aja. Biasa itu nggak di mana-mana. Pokoknya kalau di rumah pasti pendek bacaannya. Kalau mau di rumah maunya buru-buru, nggak pakai lagi zikir. Kalau di masjid pakai Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca. Kalau di rumah Astaghfirullahaladzim, udah kabur kadang-kadang. Baca doa juga lewat. Ini amaliyah terkecil, jangan sampai kita abaikan. Amaliyah itu ternyata adalah amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita memelihara itu semua? Ternyata itu semua harus kita lakukan dengan lisan yang kita punyai ini. Lisan yang kita punya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ibadah-ibadah kecil yang kita lakukan itu pasti melalui lisan. Kalau lisan kita tidak pelihara, maka yang terjadi adalah mara bahaya. Tapi ketika lisan kita pelihara, maka yang akan kita dapatkan adalah semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Al-lisanu jirmuha shaghirun wa jurmuha 'azimun. Lisan bentuknya kecil tapi manfaatnya sangat besar dan juga mara bahayanya sangat besar. Dari apa? Dari lisan yang kita punya. Terkadang kita menganggap remeh dari lisan kita. Wala yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Allah tidak menyampaikan seorang manusia di neraka Allah Subhanahu wa taala atas wajah mereka kecuali daripada hasil daripada lisannya. Jadi kita ada di neraka itu tuh gara-gara lisan kita. Kita ada di surga juga gara-gara lisan kita. Ayatnya sudah jelas Allah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Disuruh ngomong dengan omongan yang benar. Gara-gara lisan kita mendapatkan fauzan azima. Kita mendapatkan hadiah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lisan. Al-lisanu kita harus ingat. Al-lisanu jirmuha shaghirun wa jurmuha 'azimun. Bentuknya kecil, manfaat dan akibat dari lisan kita sangat besar. Terkadang kita enak-enak aja dari lisan. Ternyata dari lisan kita kalau kita gunakan untuk tilawah Al-Qur'an, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengatakan perkataan yang baik, maka hadiahnya sangat baik. Tapi sebaliknya, ketika kita punya lisan kita lakukan untuk membicarakan orang lain, berkata dengan perkataan yang buruk, sudah otomatis itu menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kisah daripada Luqman Al-Hakim. Beliau diberikan oleh tuannya itu seekor kambing. Ya. Kemudian tuannya berkata kepada Luqman Al-Hakim, "Izbahha wa'tini bi'athyabi ma fiha." Berikan kepadaku wahai Luqman setelah kau potong ini kambing yang terbaik dari kambing ini. Maka setelah dipotong oleh Luqman Al-Hakim, fa'atahu bil qalbi wal lisan, maka diberikan oleh Luqman hatinya dan juga lidah daripada kambing tersebut. Kalau kita kan nih kemarin berkorban, yang paling dikejar-kejar bukannya hati sama lidah, paha diambil. Ya, dicari pahanya. Iya, yang dicari apa? Pahanya. Pahanya cakep banget itu. Saya paha belakang itu, paha depan. Ya. Padahal kata Luqman Al-Hakim, yang terbaik daripada hewan itu adalah lisannya dan hatinya. Begitu pula ketika di hari berikutnya Luqman Al-Hakim dikasih kambing lagi sama tuannya, suruh potong. Hai Luqman, potong itu kambing. Berikan yang terjelek daripada kambing tersebut. Setelah dipotong, tidak dikasih lagi sama Luqman Al-Hakim adalah al-lisan wa qalbnya. Dikasih lagi hati dan juga lisannya. Ya, dikasih lagi. Ternyata dari hewan juga yang jelek itu adalah hati sama lisannya. Sama manusia yang jelek itu juga hati sama lisan. Hewan yang jelek hati sama lisan. Yang baik manusia juga hatinya sama lisannya. Jadi kita melihat seseorang dari hati sama lisannya ketika dia bertutur kata kepada orang-orang di sekitar, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Tapi ketika dalam keseharian sudah kita lihat tutur katanya kurang baik, hatinya kurang baik, itu menyebabkan sesuatu daripada kejelekan daripada pribadi seseorang tersebut. Ini tanda Luqman Al-Hakim memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Fasa'ala an dzalika faqala, maka tuannya berkata kepada Luqman Al-Hakim, "Kenapa engkau memberikan keduanya? Baik itu hati sama lisan ketika hewan itu engkau potong itu yang jelek dan terbaiknya." Luqman Al-Hakim berkata, "Huma atyabu syai'in idza qaba." Keduanya baik
kalau dimanfaatkan dengan kebaikan. Lisan sama hati kalau digunakan untuk kebaikan pasti sangat baik. Wa akhbatu syai'in idza khabusa, dan ketika keduanya dimanfaatkan dalam kejelekan pasti hasilnya jelek. Ini yang menyebabkan diri kita ini harus kita jaga nih, daripada hati sama lisan kita. Kemudian Sayyidina Nabi Allah Isa alaihissalam bersama murid-murid terbaiknya Al-Hawariyun ketika melewati sebuah binatang. Ada sebuah kisah dalam kitab Al-Ihya, itu disampaikan marra Isa alaihi salam wa ma'u al-hawariyuna bi jifati kalb. Ketika Nabi Allah Isa bersama murid-murid terbaiknya lewat bangkai anjing. Murid-muridnya bilang, bangkai anjing itu bau sekali. Tapi kebalikannya, Nabi Allah Isa menjelaskan alangkah putihnya gigi bangkai anjing tersebut. Ada perbedaan. Yang satu muridnya bilang baunya bangkai anjing, Nabi Allah Isa justru bilang alangkah putihnya gigi bangkai anjing tersebut. Jadi dari lisan yang kita gunakan ini banyak mempengaruhi makna-makna tersendiri. Yang satu mencela, yang satu ada pujian. Ini mengajarkan bahwasanya Nabi Allah Isa itu mengajarkan kepada murid-murid terbaiknya untuk jangan mencaci maki walaupun itu adalah seekor hewan. Ini manusia sering banget. Ya, bukan lagi dicaci, udah dihina, udah diapain aja, dicela, melebihi daripada anjing. Coba bayangkan ini menjadi sebuah PR buat kita semuanya. Lisan yang enteng ini berkata dengan perkataan yang tidak baik. Kemudian Nabi Allah Nuh juga sama. Nabi Allah Nuh dalam hatinya terbersit ketika ada seekor anjing masuk ke dalam rumahnya dengan matanya yang empat. Masuk ke rumahnya Nabi Allah Nuh sampai dalam hatinya, ya Allah kesian banget ini anjing yang matanya empat. Dah begitu doang tuh kira-kira ngomongnya. Kesian banget ini anjing matanya empat. Anjing itu sampai tertegun juga, kaget. Ya, wahai Nuh, seandainya aku yang buat, aku juga nggak mau punya mata empat. Ketika engkau berkata seperti itu, berarti engkau telah mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sampai dalam hati doang kesian banget itu anjing matanya empat. Cuman kesian itu, bahasa seperti itu, ternyata itu membuat Nabi Nuh alaihi salam menangis sekenceng-kencengnya. Bagaimana telah mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seekor binatang. Bagaimana dengan manusia yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seenak-enaknya kita, terkadang lisan kita ini menghina orang lain. Ini menjadi PR, catatan buat kita. Allah sudah sampaikan kita untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita ini bisa menjadi mujarab buat diri kita, juga buat orang-orang di sekeliling kita. Ketika lisan kita ini kita manfaatkan untuk selalu berkata dengan perkataan yang baik, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-lisanu tahir law qara al-Fatihah ala maridin yahsulu lahu syifa biiznillah. Seandainya kita membaca Al-Fatihah buat orang yang sakit, kalau lisan kita ini bersih, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang sakit itu sembuh. Kalau lisannya baik, kita nggak usah pakai kedukun-dukun lagi. Ngapain kedukun? Kita yang perlu membenahi diri kita untuk selalu berkata dengan perkataan yang
yang baik. Al-lisanu qahir. Law qara al-Fatihah ala maridin yahsulu lahu asy-syifa biidznillah. Kalau lisan kita itu baik, kita baca Fatihah aja sekali. Kita baca Fatihah sekali. Kalau ada orang yang sakit, insya Allah itu pasti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sering baca Fatihah, ayo kita baca Fatihah buat orang-orang yang lagi kurang sehat. Ya, kita baca Fatihah seperti itu. Ternyata dengan Fatihah, karena lisan kita dengan lisan yang qahir, dengan lisan yang bersih, ternyata dengan berkat Fatihah kita orang yang sakit itu sembuh. Ammal lisanul khabis, seandainya lisan itu jelek, lisan itu kurang baik, kita sering bertutur kata yang kurang baik, bisabbi wal kadzib hatta law qara'a mi'ah marrah yahsulu asy-syifa. Seandainya itu kita baca 1000 kali, 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali, kalau lisan kita masih lisan yang buruk, lisan yang tidak sempurna, lisan yang tidak bersih, kita baca Al-Fatihah 100, 1000, 10.000, 1.000.000, itu la yahsulu asy-syifa, tidak akan menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita membersihkan lisan. Setelah lisan kita bersih, hati kita insya Allah juga bersih. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita, bahwasanya hal yang sepele yang kita anggap sepele ini ternyata mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita yang menyebabkan diri kita itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa ja'alallahu laha babaini al-atras wasyafatain ta'kidan lisawni. Kita punya lisan itu dijaga sama dua apa? Sama dua bentuk. Yang pertama bibir, yang kedua gigi. Coba kalau kita nggak punya bibir sama nggak punya gigi, gimana bentuknya lisan? Coba kira-kira. Orang yang mohon maaf, kita punya orang tua, ketika giginya sudah nggak ada, tetap aja dia perlu yang namanya gigi apa namanya? Gigi tambahan, gigi palsu. Ya, karena takut. Yang pertama pasti ada kelemahannya. Kadang lisan kita ini makanya itu dijaga sama bibir sama gigi. Kalau nggak ada itu udah ngomongnya sembarangan aja. Makanya kita dijaga lisan kita ini dengan dua bibir dan gigi. Kalau nggak ada, udah semua daripada omongan kita, semua daripada apa yang kita sampaikan pada orang lain mungkin seenaknya aja, nggak ada relnya, udah lewat aja, nerabas kemana aja, ngomongin orang bebas. Padahal ini menjadi penyebab bahwa kita bisa terjerumus ke dalam gerakannya Allah Subhanahu. Kita sama-sama jaga yang namanya kita punya lisan. Bagaimana lisan kita ini kita manfaatkan untuk tilawah Al-Quran, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertilawah Al-Quran, sudah otomatis apa-apa yang ada dalam diri kita, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah sampai kepada kita semuanya. Kita senantiasa baca Al-Quran, karena Al-Quran apa? Al-Quran kedepannya pasti akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Man qara'a al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lil ashabi. Jangan pernah sekali-kali kita tinggalkan membaca Al-Qur'an walaupun selembar. Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat untuk kita semuanya. Jangan kita tinggalkan selembar aja sehari, jangan. Minimal kalau kita lagi sibuk banget, kadang-kadang kita merasa diri kita sibuk, padahal belum tentu ternyata Al-Quran yang belum mau dibaca sama kita. Jangan kita pede dah. Kadang-kadang saya lagi sibuk gak sempat baca Quran, ternyata Al-Quran yang lagi gak mau dibaca sama kita. Kadang-kadang kita kepedean, saya lagi sibuk gak bisa, gak sempat baca Quran. Bukannya begitu, karena mungkin diri kita masih banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran gak mau disentuh sama kita. Coba kita bayangkan hari
hari ini kita udah pegang Al-Quran atau belum? Kita udah baca Al-Quran atau belum? Apakah hari ini kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang baik? Ataukah memang kita masih banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menjadi sebuah tanda tanya buat kita semua. Ketika kita masih jauh dari Al-Quran, berarti kita harus terus memperbaiki diri. Ternyata dari kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mata, dari lisan, dari perbuatan kita. Kita sempatkan setelah bangun tidur, sebelum sholat subuh ke masjid, kita bisa sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat sholat tahajud. Kita sempatkan membaca Al-Quran selembar, 2 lembar sebelum ke masjid. Kita utamakan di pagi hari sebelum kita bersosialisasi dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mohon maaf, ini juga menjadi PR buat kita. Pagi-pagi belum apa-apa, yang pertama kali dipegang ini handphone duluan. Udah ada WA dari siapa? Padahal kita harus komunikasi yang pertama sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita udah diingetin. Kalau kita kagak bangun lagi, coba bagaimana? Ya, kita tidur, kalau kita nggak bangun lagi, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bisa menikmati udara kembali. Kita ambil wudhu dah. Yang pertama harus kita komunikasi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dah 2 rakaat kalau memang nggak keburu 6. Ya, yang minimal itu yang harus kita lakukan sebelum kita bersosialisasi, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena berkat Al-Quran yang kita baca, maka Allah akan bimbing kita bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita tadabburi itu Al-Quran. Kita baca seayat, 2 ayat, boleh nggak? Boleh. Kita baca dengan membaca tadabbur. Kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali ternyata kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ternyata kita menyebut nama Allah pasti ada rasa kasih dan ada rasa sayangnya. Insya Allah di pagi ini nih kita punya rasa kasih dan rasa sayang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita tadabburi itu ayatnya satu-satu. Ya, kalau kita lepas saja biasa baca nyeluntur aja, nyeluntur kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas lah bahasanya. Tetap itu mendapatkan kebaikan, tapi ruh daripada ayat-ayat itu nggak sampai sama kita. Gimana caranya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Ada getaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa kasih dan sayangnya kepada kita semuanya. Ini menjadi sebuah cambukan buat kita. Ternyata terkadang kita membaca itu masih belum sampai, ya kita masih kosong itu, kita baca masih lewat aja. Nah, gimana caranya ketika kita baca itu kita bisa langsung menyerapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu kita baca terjemahannya kalau kita belum mengerti. Kita sampai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata kemarin amal ibadah saya anggap itu sudah baik, ternyata belum. Allah akan berikan yang terbaik daripada infak kita itu ketika kita berinfak dengan infak yang terbaik daripada harta yang kita miliki. Waktu kita itu lebih penting daripada duit. Ternyata kita menyempatkan diri untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempetin itu waktu, ternyata waktu itu adalah harta yang berharga yang kita punyai. Nah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Ketimbang duit 5 juta diberikan kepada orang lain. Tapi waktu yang kita sempatkan untuk senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu, duduk senantiasa untuk bertilawah Al-Quran,
untuk berzikir pada Allah, itu yang terbaik dari waktu-waktu kita. Ternyata itulah infak yang terbaik yang kita miliki. Jadi duit 5 juta yang kita kasih ke orang lain itu belum tentu. Ternyata waktu kita yang bisa duduk walaupun itu 10-15 menit untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu adalah infak terbaik yang kita miliki. Jadi jangan kita merasa sudah sempurna amal ibadah kita. Allah sampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Harta yang terbaik yang kita cintai itu adalah infak yang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada infak-infak yang kita berikan. Mungkin itu masih banyak. Semenit lagi ya. Masih ada. Enggak apa-apa ya, lanjut. Kita lanjut. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya amaliyah daripada yang kita punya itu jangan sampai kita anggap remeh. Perbuatan-perbuatan yang kita punya jangan kita lakukan perbuatan itu tidak sesuai jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai keluar daripada jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita, jangan kita keluar daripada 2 jalur. Kalau kita keluar dari 2 jalur, maka kita akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala, udah otomatis kita jadi orang yang tersesat. Omongan kita keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan dapat fauzan azima. Kita enggak dapat hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kalau lisan yang kita lakukan adalah lisan yang kita berikan lisan yang terjelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita keluarkan lisan dengan lisan yang baik, sudah otomatis itu kita berada di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan hal yang sedikit ini dari Al-Fakir, mudah-mudahan sama-sama ini menjadi sebuah catatan terpenting dalam hidup kita untuk senantiasa selalu bertutur kata dengan tutur kata yang baik, dengan selalu berprasangka yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu berada di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum